menang satu putaran. Ya, masih bersama kami di Kabar Petang. Bang Habib, kalau tadi dikatakan oleh Bang Kodari, ini kan kalau kita bicara soal pilpres, nanti langsung yang menentukan rakyat. Karena pemilihannya akan langsung dihitung siapa kemudian yang dipilih menjadi pemimpin negeri ini. Tapi tadi juga Bang Habib bilang kalau semuanya sudah turun gunung di tim nomor 2, ketum-ketum partainya bahkan turun gunung langsung untuk bisa memperkuat suara. Padahal suara-suara partai ini tidak langsung mempengaruhi hasil nanti yang bisa mendongkrak di Pilpres. Justru karena itu, kenapa kita lihat semua organ ya, baik partai maupun relawan itu turun gunung. Turun gunung itu artinya bertemu dengan masyarakat di akar rumput secara langsung. Jadi kita masing-masing institusi tersebut tidak main instruksi ya, tidak main surat perintah, tapi tokoh-tokoh terpentingnya kita lihat sendiri kan, langsung turun ke basis masyarakat yang paling rendah ya, ketemu masyarakat langsung. Karena kan memang pemilu kita ini kan one man one vote, satu suara sangat berharga gitu kan. Bagaimana kita memenangkan hati sebanyak mungkin orang gitu, nggak ada cara lain selain turun gunung. Kami pun diinstruksikan ya oleh pimpinan kami, semuanya nggak ada acara yang terlalu seremonial di gedung-gedung saja, itu dikurangin. Kebanyakan langsung bertemu masyarakat di kampung-kampung ya, di pabrik-pabrik. Itu yang dilakukan oleh semua tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah. Jadi untuk memparalelkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari antara elit sama grassroots, ya kan, pasti berpengaruh karena ini tokoh-tokoh memang yang sudah terbukti ketika mereka di kekuasaan elektabilitasnya juga tinggi, kesukaan masyarakat kepada mereka juga tinggi. Tokoh-tokoh tersebut ya memang kan aktivis partai politik, ketua umum partai politik kayak di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, ya kan, ada Kang Deddy Mulyadi, ya ada Pak Deddy Mizwar. Ini kan tokoh-tokoh partai politik, tetapi mereka kan punya basis massa masing-masing. Mereka turun, saya pikir akan membawa pengaruh yang signifikan sehingga suara partai dengan suara di tingkatan grassroots bisa paralel, bahkan lebih lagi. Orang-orang ini kan beyond the institution kadang-kadang nih, kayak Kang Deddy Mulyadi, beliau itu kan kalau kita melihat ya beyond the institution, orang yang punya karisma sendiri dan lain sebagainya, sehingga pengikut itu bukan hanya orang Partai Golkar tadi atau Partai Gerindra, di luar itu semua banyak sekali. Pak Deddy Mizwar juga begitu, Pak Ridwan Kamil juga begitu. Kalau bicara Jawa Barat, di Jawa Timur kan ada Ibu Khofifah, ada wakilnya Pak Emil ya, Emil Dardak, ada Pak Dekarwo. Ini orang-orang memang pimpinan partai politik atau mantan pimpinan partai politik, tetapi pengikutnya bahkan lebih besar dari partai politik. Oke, itu strategi pemenangnya seperti itu. Saya mau bergeser ke Mas Guntur kalau gitu. Mas Guntur tadi menyampaikan ada satu putaran. Mungkin fokusnya dulu adalah hitung-hitungnya seperti apa, indikatornya bagaimana sampai pada akhirnya ada keyakinan atau optimisme itu muncul satu putaran. Ya, pertama kami ingin menegaskan bahwa Ganjar Mahfud itu ingin menang di Pilpres, bukan menang di survei. Kalau tadi mau menanggapi hasil beberapa lembaga survei ya, yang disebutkan, karena kalau saya pribadi juga sudah mengatakan bahwa kita juga sudah saatnya untuk waspada kepada hasil-hasil dari lembaga survei yang nyambi menjadi konsultan politik. Karena ini kita sulit memotret objektivitas ya, rekam yang ada di masyarakat kalau lembaga survei itu juga menjadi konsultan politik. Karena lembaga survei yang netral harusnya dia hanya objektif menemukan opini di masyarakat. Tetapi kalau konsultan politik dia bisa menciptakan opini yang ada di masyarakat. Ada istilah tadi itu kan Mas Teguh soal dalam tanda kutip mengintimidasi. Atau ada istilah lain dalam perang opini itu bandwagon effect. Jadi seakan-akan masyarakat itu dipaksa untuk mengikuti yang hasil surveinya paling besar. Ya. Kalau kami sendiri yakin bahwa kami ingin memastikan bahwa kemenangan itu ada di Pilpres, bukan di survei. Karena itulah lebih banyak akan bergerak ke akar rumput, bertemu langsung dengan masyarakat ya. Kemudian juga tokoh-tokoh tentu saja juga diterjunkan ya. Kalau di Ganjar Mahfud ada tokoh seperti Pak Sandiaga Uno yang juga ikut berkampanye untuk pasangan Ganjar Mahfud.
dan kemudian juga menyapa apa yang menjadi persoalan-persoalan yang tengah tumbuh di masyarakat ya. Mas Ganjar juga bicara misalnya ketika menemukan ada kreativitas di anak-anak Papua, tapi juga harus diciptakan juga kreatif hub juga di situ. Kemudian juga keluhan soal kenaikan bahan pokok ya. Kalau bicara cuma survei itu kepuasan publik tinggi, tapi ternyata kenyataan yang ada di lapangan juga keluhan-keluhan masyarakat juga harus disampaikan. Nah, kita tidak mau dinina-bobokkan dengan survei karena kerja yang nyata itu adalah yang langsung menyentuh masyarakat, karena hasil survei pun kalau dia objektif pasti akan menemukan perubahan-perubahan, gerakan-gerakan yang ada di masyarakat. Nah, kalau survei sekali lagi yang nyambi juga sebagai konsultan politik ya kita perlu waspada. Demikian, Mbak. Baik. Oke, saya mau bergeser ke Bang Kodari. Kalau ini kan kita bicara potensi ya. Kok tadi kan Bang Kodari menyampaikan ada potensi ini satu putaran dalam Pilpres nanti. Tapi kalau kita lihat realita politik per hari ini, Bang Kodari kemarin ada pertemuan yang dilakukan antara Mas Ganjar dan juga Pak Yusuf Kalla. Itu apa yang kita bisa baca dari rangkaian peristiwa itu ya, Bang Kodari ya? Tergantung kita membaca Pak Yusuf Kalla sekarang kemana posisinya ya. Memang Pak Yusuf Kalla kan dikenal dekat dengan Mas Anies, bahkan dianggap sebagai promotornya Mas Anies. Dan kalau itu yang masih bertahan sampai hari ini, maka kita berasumsi bahwa ada potensi komunikasi yang sedang dibangun, mempersiapkan kerjasama entah di putaran kedua atau kemungkinan lainnya. Tentu saja yang paling mungkin adalah di putaran kedua ya. Dan kita juga sudah mendengar Mas Hasto juga ngomong bahwa sudah mulai komunikasi dengan pasangan Anies dan Muhaimin, walaupun tidak begitu bersambut ya, gayungnya nggak bersambut. Karena seingat saya membaca di media, Mas Anies mengatakan tidak ada komunikasi, Pak Muhaimin juga mengatakan tidak ada komunikasi, lalu Mat Ali, rekan Mas TJ di Nasdem juga mengatakan tidak ada komunikasi, tetapi bisa saja. Bang Kodari? Ya, halo, Bang Kodari? Ya, gimana? Oke, silakan dilanjutkan. Tadi agak nge-freeze soalnya. Iya. Jadi ya itu saya melihat sebagai Bang Kodari. Oke. Nampaknya kita ini memang terkendala komunikasi. Iya. Baik, Oke, silakan Bang Kodari. Bang Kodari Lanjut, masih lanjut. bisa mendengar suara kami nggak? Bisa mendengar. Oke, mungkin singkat saja Bang Kodari. Bisa mendengar. Silakan dilanjutkan singkat saja sebelum kita ke narasumber Saya lainnya. melihat itu adalah antisipasi terhadap kemungkinan adanya putaran kedua. Oke. Jadi ada kemungkinan yang kan nanti yang lolos putaran kedua yang suaranya tertinggi dengan suara yang ketinggi kedua. Sementara calon yang ketiga itu akan tereliminasi gitu. Oke. Nah, yang tereliminasi ini nanti akan bekerja sama dengan yang nomor 2 untuk bisa menghadapi yang nomor 1. Pada hari ini kalau kembali lagi kepada soal survei, lepas dari apa yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi, maka posisinya yang nomor 2, nomor 3 itu adalah pasangan Amin dan Gama gitu. Jadi ya maka wajar kalau komunikasi itu terjadi antara pasangan Amin dan Gama gitu. Oke, saya butuh jawaban singkat, tidak usah tanpa penjelasan. Kalau bicara soal target kemenangan dalam angka persentase dari nomor urut 1, Mas Teguh, silakan. Saya ingin menegaskan dulu bahwa soal 1-2 putaran ini buat kami bukan isu, karena kami justru ingin pemilu yang berkualitas, yang dimana masyarakat bisa berpartisipasi secara happy, bahagia, kemudian yang terpenting penyelenggara menyelenggarakan dengan objektif. Itu optimismenya Mas, persentasenya berapa Mas? Ini waktunya terbatas oleh angkanya langsung saja presentase targetnya Mas Teguh. Karena gini, dari semua data-data survei yang kami punya maupun dari Mas data Teguh, yang ini tidak disebut. tidak ada yang mengindikasikan bahwa pemilu ini akan 1 putaran. Itu saja yang perlu saya tegaskan. Oke, belum ada angkanya. Bang Habib? Ya, ada beberapa lembaga survei yang mengkonfirmasi kepada kami, kita tuh sudah di angka lebih dari 50%. Oke. Saya pikir tidaklah terlalu berlebihan kalau target kami lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Mas Guntur, terakhir. Lembaga surveinya mabok. Kalau ditanya gimana keinginan untuk menang 1 putaran, tentu saja Ganjar dan Mahfud ingin menang 1 putaran dengan syarat
itu merupakan pilihan dari warga negara Indonesia dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau bicara soal kandidat 50+1 sudah cukup untuk Ganjar Mahfud menang. Baik, memang karena yang dibutuhkan 50+1 untuk menang satu putaran. Semua bebas dan berhak punya target untuk pemenangan ya. Baik, kita tinggal tunggu nanti bagaimana masing-masing pasangan capres ini berlaga untuk merebut suara rakyat. Terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah bergabung bersama kita sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Lalu Muhammad Ali. Target menang berapa? Oke.